ini saya sedang bersama seorang wirausahawan cantik yang berwirausaha di bidang kuliner. Namanya adalah Ninda Apriliana. Halo Ninda. Nah, langsung saja yuk kita tanya-tanya bagaimana sih tips and triknya di wirausaha kuliner. Ninda, apa aja sih wirausaha yang saat ini kamu jalanin? Wirausaha yang saya jalani saat ini adalah bisnis makanan yang sedang hits di kalangan remaja-remaja ya. Nah, jadi wirausaha yang dijalani sama Ninda ini saat ini adalah kuliner. Nah, latar belakangnya sendiri kenapa sih kamu mengambil bisnis kuliner ini? Yang melatar belakangnya saya saat ini untuk mengambil bisnis di dunia makanan ini kayaknya lebih tepatnya kayak pingin punya uang jajan lebih nggak sih? Kan Iya, betul. ya kebutuhan anak-anak kuliah kan banyak nih, Iya, betul. yang ngeprint ya beli apapun gitu. Iya. Dan itu yang latar belakangnya sih kayak pengen punya uang lebih yang bisa dibeliin tanpa kayak mikir sesuatu hal. Iya. Ini uang dapat dari mana gitu, karena emang udah ada pegangan, ada usaha gitu. Pengen mandiri juga ya, Iya. nggak terlalu ngebebanin orang Iya. tua. Nah, dari bisnis kuliner kamu sendiri apa aja sih yang kamu jual? Yang saya jual itu cuma makanan dan jenisnya itu ada menunya, ada corned mozzarella, ada sate pisang, ada potato long, dan itu yang bener-bener hits di kalangan iya. remaja-remaja sih. Itu yang kayak buat diposting, apalagi buat diposting yang makanan-makanan Betul. kekinian tuh, aduh kayaknya cepet Iya, banget. saat ini kan emang makanan hits gitu lagi favoritin banget kan sama Iya. anak muda. Nah, kalau dari kamu sendiri ini modal pertamanya itu berapa sih? Modal pertama kali saya bikin ini sekitar 800 ribuan, dan itu modal yang harusnya dipakai buat jalan-jalan di akhir tahun. Iya. Yang harusnya dipakai, tapi kita cut dulu nih. Iya. Jalan-jalannya diganti sama buat modal usaha, dan alhamdulillahnya sekali modal itu berbaliknya lebih banyak banget. Jadi ya Alhamdulillah ya. Nah, dari keuntungannya sendiri kamu dapat berapa sih per hari atau per bulannya? Untuk kalau aku sih ngitungnya itu per hari ya. Jadi Iya. keuntungan per hari ditutup berapa, karena makanan yang aku kelola itu sehari habis Iya. karena Kalau aku nggak bakal nyetok berhari-hari atau Iya. seminggu atau berapa hari, karena aku selalu nyetok sepinginnya aku nih segimana. Jadi ini biar habis aja, jadi nggak aku stok banyak, karena itu makanan yang sensitif ya. Kalau misalkan betul. kita tunggu sampai besok, takutnya dimakannya udah nggak enak tuh kan. Iya. Gimana gitu ya. Jadi kayak buat takut kecewain pelanggan juga. Jadi nah itu sih yang bikin aku seharian servis. Dan modalnya itu keuntungannya yang aku rekap jadi per hari. Nah per harinya itu bisa 500. Itu masih kotor. Dan Iya, kalau udah bersih. bersihnya itu sekitar 300, karena itu uangnya nanti aku kelola lagi buat modal lagi. Wah, lumayan banget ya guys, keuntungannya sehari bisa dapat 500 ribu. Nah, kamu sendiri cara masarinnya itu gimana sih? Secara langsung apa online? Ya karena saya jualannya juga di gerai, jadi dipasang online juga. Jadi itu kayak buat narik pelanggan sih kalau Iya. kayak gitu. Jadi aku punya ada akun Instagramnya juga buat jualan-jualan aku, dan di situ ada menu-menunya, dan kadang aku suka buka PO. ya kalau PO kayaknya kalau buat menu-menu baru. Soalnya menu aku baru. ada menu baru juga. Tapi kalau di Instagram itu kayak aku buat mempromosikan kayak ada diskon. Iya, Sering aku ngadain diskon karena itu bener-bener kayak salah satu trik buat menarik pelanggan. pelanggan. Banget sih itu, Iya, kayak betul. narik pelanggan. Kayak kan anak-anak kan suka kayak bosen Iya. ini mulu. Nah kalau misalkan udah kayak gitu tuh kayak aku menyiasati dengan adanya diskon, buy one get one, atau potongan harga, Ya. atau kayak gratis ongkir. Kan ada tuh iya. yang jauh dan ada ongkirnya pula. Iya. Dan itu kayak aku gratisin untuk ongkir, potongan harganya diskon, terus atau beli buy one get one gitu. Oh gitu. Nah benar banget ya, kan kita ini anak muda pasti pengen yang dapat diskonan, gratis ongkir gitu. Tipsnya bagus banget. Nah kalau dari Ninda sendiri nih, hal apa sih yang menurut kamu harus
dilakukan agar dapat mempertahankan bisnis kuliner kamu? Yang dipertahanin untuk berbisnis ya lebih Iya. tepatnya itu Betul. kayak yang penting kita jualan ini yakin dulu aja, jalanin aja. Mau itu nanti kita nggak ada pelanggan di hari Iya. pertama, hari setiap hari kan kadang di aku juga dagangan nggak selalunya habis gitu. Iya. Pasti ada nyisa, dan kadang pernah waktu itu jualan juga nggak ada yang beli, nggak ada yang beli sama sekali pernah. Dan ya udah pertahanin aja gitu. Iya. Harus ada inovasi baru yang bikin pelanggan nih nggak bosan. Iya, Kayak betul. menu tambahan Iya. atau kayak ada topping itu Iya. itu kayak ngaruh lagi. Kayak terus kayak aku pernah kayak buka menu baru, tapi menu barunya itu biar pelanggan yang maunya apa nih gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi menu baru yang aku itu juga ada hotplate juga. Wow. Terus ada salad buah. Nah kalau buat hotplate itu aku buka PO kayak tadi kamu nanya PO PO, itu. iya. Nah itu aku buka PO, dan salad buah itu kemarin pas puasa ya. Iya, puasa. Itu aku betul. buka salad buah karena emang enak sih buat Iya, buka puasa ya, betul. buah-buah segar Iya. gitu. Itu. Nah itu ada inovasi baru, itu cara mempertahankan bisnis itu. kuliner kamu. Mm-mm. Harus ada inovasi baru. Rasa kayak sate pisang itu kan Iya. aku pertama original itu rasa coklat. Nah itu Oh, coklat. di mix lagi ada rasa green tea atau ditambah topping apapun. Iya. Nah kalau misalkan yang mozzarella itu bisa ditambahin rasa-rasa, nggak cuma pedas kan. Aku Iya, waktu pertama betul. itu aku coba ngejualinnya rasanya pedas doang gitu. Nah, iya betul banget. Jadi harus ada inovasi dari kita gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, tantangan selama kamu berbisnis kuliner itu apa sih yang kamu alami tantangannya? Tantangannya paling kayak pelanggan sih, apalagi ya tantangan Iya, aku cuma betul. pelanggan, dan apalagi bisa kayak gini ya, Iya. lagi masa pandemi, Iya. orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaannya, dan itu yang ngebuat tantangan aku sih di Iya. tahun ini. Iya. Aku baru buka usaha, Iya. ditambah langsung ada begini, jadi itu tantangan aku. Dan aku menyiasati dengan penurunan harga, karena aku juga kayak merasa harga yang aku jual ini harus diturunkan biar Iya. cara kita mempertahankan, dan kita nggak terlalu, kadang aku orangnya juga kayak aduh merasa takut kemahalan nih jualannya, tapi Iya. aku itu, tapi kadang ada yang masih kayak oh turun harga, ada yang senang, terus ada yang kayak bingung gitu tuh. Iya, betul. Tapi ya aku jelasin lagi harganya diturunin karena ya kayak gini juga, jadi aku tuh kayak ngerasa aduh gitu. Dan waktu itu sempat kayak aku ngebuka pertama kali banget tuh, aku ngebuka potongan Bisnis, harga. Iya. Ngebuka potongan harga itu separuhnya itu uangnya aku simpen buat dibeli masker atau sanitizer gitu. Iya. Nah terus kesini-sininya beneran dipotong harganya jadi Harganya. Gitu. Nah, bisa kamu kasih nggak sih tips simpel aja supaya kita semua ini dapat berbisnis kayak kamu nih? Apa aja sih? pertama itu bener-bener kita harus punya kemauan yang Niat ya? iya, niat yang tinggi. Dan modal pertama yang aku jalanin buat modal Iya. itu nekat sih sebenarnya. Oh, Nekat dan sabar. iya. Kalau misal buka usaha tuh bener-bener sabar, harus Iya. baik sama pelanggan, apalagi pelanggan tuh udah kayak Iya. kalau pelanggan kayak belum kenal kayak ya udah yuk kita Iya. kenalan gitu tuh, kayak biar akrab. Terus teman-teman kayak apalagi kalau pertama kali aku cara promosinya itu kan lewat Instagram, jadi aku kayak ngenalin juga kayak Instagram, coba dong kan follow. Nah Iya. dari situ tuh, nah kan kalau udah orang-orang ketik jualan kita jadi banyak tuh. Iya. Jadi Banyak kayak yang minat. jadi kayak rasa malu nih udah sampingin dulu, Nah, kita tanamin dulu nih buat menarik pelanggan, biar itu jadi usaha kita bangun lagi. Nah, jadi tipsnya itu kita harus niat yang pertama ya guys. Terus yang kedua kita harus percaya diri ya. Iya. Pokoknya kita harus yakin bahwa Jangan malu-malu Iya, buat betul. mempromosikan ih nggak enak ih apa itu, jangan. Nah, Kita percaya diri, buang rasa malu. iya. Itu buat dapetin pelanggannya dulu, karena dapetin pelanggan itu susah banget. Apalagi dapet kepercayaan Iya. makanan ya, makanan Iya. itu kan kadang ada orang kayak ngerasa ih nggak enak, ih Nah. enak gitu. Beda-beda mulut kan, beda-beda Iya. rasa ya gitu. Nah itu yang susah, jadi kita harus
buang rasa malu dulu, kita ayo kita ajak dulu nih pelanggan. Iya, kami juga. Iya. Nah, mungkin itu aja guys tips dan informasi yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.